Kalau sore-sore seperti ini, kalau makan yang hangat-hangat itu enak banget di negara lain. Jadi mereka itu makannya ya nyampe rumah itu telurnya pecah karena pasarnya lumayan jauh. Untuk ciloknya juga udah matang teman-teman. Ini jadi aku kukus. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Nur Dali Vlog. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan selalu sehat. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kali ini aku akan bikin cemilan favorit aku. Ini cocok sekali untuk dimakan pas lagi santai, apalagi pas musim dingin seperti ini. Nah, untuk bahan-bahannya udah aku siapkan seperti ini teman-teman. Ini ada telur puyuh serta ada bumbu-bumbu lainnya di sini. Nah, aku kali ini akan bikin cilok yang isinya telur puyuh dan cilok tahu. Nah, di sini aku udah siapkan tepung terigu. Untuk takarannya saya menggunakan sendok ya teman-teman. Jadi untuk tepung terigunya saya menggunakan 10 sendok. Tapi kalau kalian mau yang lebih banyak lagi juga boleh, atau mungkin yang mau bikin lebih sedikit lagi juga boleh, bisa dikurangi ya takarannya. Nah, untuk tepungnya aku gunakan tepung yang merek Taiwan ya teman-teman. Nah, kemudian aku akan tambahkan air. Nah, sebelumnya aku juga akan tambahkan garam, kaldu bubuk. Di sini aku gunakan kaldu jamur karena kebetulan kaldu ayamnya itu habis. Kemudian aku tambahkan juga lada bubuk. Kalau ini sesuai selera ya teman-teman. Kalau kalian suka yang asin atau yang nggak suka asin bisa ditambah atau dikurangi. Nah, ini kemudian aku tambahkan bawang putih dan bawang merah. Ini yang sudah saya goreng, kemudian tadi sudah saya haluskan. Tapi kalau kalian mau pakai bawang putih yang mentahan juga boleh. Tapi kalau bawang putih yang digoreng kayak gini, menurutku tuh rasanya aromanya itu lebih enak. Dan kemudian yang ini aku tambahkan juga irisan daun bawang dan saya tambahkan air secukupnya. Usahakan dalam menambahkan air itu jangan langsung banyak ya teman-teman, sedikit demi sedikit aja dulu, karena takutnya kalau langsung banyak itu nanti terlalu encer. Nah, ini kayaknya airnya masih kurang ya teman-teman, jadi aku akan tambahkan lagi. Maaf ya teman-teman, agak berisik karena di luar lagi ini banyak pabrik ya kiri kanan. Jadi jam segini itu biasanya banyak sekali kendaraan yang lalu lalang di sekitar tempat tinggal saya. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk seperti ini. Kayaknya masih kurang ini airnya, aku tambahkan lagi sedikit lagi. Karena di sini tuh sekarang lagi musim dingin ya teman-teman. Jadi kalau sore-sore seperti ini, kalau makan yang hangat-hangat itu enak banget. Apalagi kalau makan yang seperti cilok seperti ini. Jadi kalau kita itu di negara orang itu, ada kalanya kita itu lagi pengen makan makanan yang khas dari negara kita. Nah, ini kemudian tadi udah saya siapkan adonannya. Kemudian aku akan masak dengan menggunakan api kecil. Nah teman-teman, ini usahakan diaduk terus ya teman-teman, jangan sampai berhenti, karena nanti kalau kalian berhenti itu matangnya itu nggak merata dan bisa lengket di teflon ya teman-teman. Seperti ini sampai benar adonannya ini matang. Jadi kalau aku bikin makanan yang kayak khas Indonesia seperti ini, biasanya cuman dimakan berdua sama suami ya, karena kakek nenekku itu
mereka bukan tipe orang yang suka mencoba makan makanan baru dari negara lain. Jadi mereka itu makannya ya itu aja, jadi nggak begitu suka. Dan untuk nenekku itu emang beliau itu paling susah kalau masalah makan. Jadi makanannya itu dari awal saya datang sampai sekarang itu tetap itu aja. Dan apa ya namanya, majikan saya juga kalau dibilang jarang ya emang agak jarang sih ngasih yang makan makanan yang udah matang ke nenek, karena beliau memang agak susah gitu. Dan majikanku tuh lebih ke ini aja, apa, ngasih uang gitu, suruh masak kesukaan nenek kayak gitu. Kalau misalnya itu pas hari-hari besar kayak gitu, mereka lebih suka makan di rumah daripada harus di restoran. Nah ini lanjut ya teman-teman. Ini tadi itu udah matang adonannya, kemudian ini aku tiriskan, kemudian aku tambahkan 10 tepung tapioka. Nah untuk takarannya antara tepung tapioka dan tepung terigu itu perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Misalnya kalian 10 sendok tepung terigu, jadi tepung tapiokanya juga harus 10, dan seterusnya. Karena ini masih panas ya teman-teman, jadi ini aku aduk-aduk menggunakan spatula seperti ini. Jadi kalian harus ekstra hati-hati ya teman-teman, takutnya nanti kena panas tangan kalian. Nah ini kemudian biar tidak lengket, aku akan tambahkan akan olesi tangan saya menggunakan minyak goreng seperti ini ya teman-teman. Ini tadi saya sudah cuci tangan. Nah seperti ini, uleni sampai adonan ini benar-benar kalis. Jadi hampir setiap minggu itu saya sering sekali bikin cilok kayak gini. Jadi terkadang itu weekend gitu aku bikin. Cuman hari ini tuh hari kerja ya teman-teman, bukan weekend. Tapi aku tuh tiba-tiba pengen bikin. Jadi ya udah, aku habis masak buat nenekku, ini langsung aku bikin. Nah ini tadi aku cek ya teman-teman, apakah rasanya udah asin apa belum. Kalau sekiranya belum asin, kalian bisa tambahkan bumbunya. Nah ini udah bener-bener kalis ya teman-teman, seperti ini. Untuk adonannya tadi saya juga tambahkan sedikit minyak goreng, jadi biar hasilnya tuh lebih bagus kalau dikasih minyak goreng. Nah ini di sini saya sudah menyiapkan tahu. Ini bukan tahu kopong ya teman-teman, tahu setengah matang. Kebetulan minggu kemarin itu tukang tahunya yang jual beli tahu kopong itu nggak ada gitu. Ada sih, cuman jaraknya itu agak jauh dari biasanya saya beli sayur. Jadi aku males ya kalau harus jalan yang agak jauh, karena minggu kemarin itu cuacanya juga hujan dan kurang cocok aja kalau harus jalan-jalan jauh kayak gitu. Jadi aku belinya seadanya aja, karena nggak ada rencana kalau hari ini bikin cilok dengan menggunakan tahu. Nah seperti ini teman-teman, aku kasih isian tahunya tadi, bagian sampingnya aku kasih lubang, kemudian dimasukkan adonannya. Nah selanjutnya ini aku akan bikin adonan dari ini teman-teman, dengan menggunakan telur puyuh, atau kalian bisa menggunakan telur ayam mungkin. Tapi kalau telur ayam itu terlalu gede ya teman-teman, jadi kalaupun mau menggunakan telur ayam paling cuma 2 atau 3, karena nggak mungkin kita berdua makan telur sebanyak itu. Ini untuk telur puyuhnya saya tuh belinya udah matang ya teman-teman, dan udah dikupas seperti ini. Karena kalau beli yang telur puyuh masih mentah itu takutnya nyampe rumah itu telurnya pecah, karena pasarnya lumayan jauh. Nah seperti ini teman-teman, ini aku akan masukkan telur puyuhnya ke dalam adonan tepung yang udah aku siapkan tadi. Usahakan ya pas membungkusnya itu tidak ada lubang, jadi nanti telur puyuhnya itu nggak akan keluar kalau direbus atau pas dikukus. Nah untuk kali ini aku bikinnya itu mau aku kukus aja ya teman-teman, nggak aku rebus. Nah ini aku ulangi sampai semuanya selesai. Jadi aku hari ini bikinnya lumayan banyak ya teman-teman, tapi nanti sebagian itu dimakan
bareng suami, karena kalau dimakan semua kayaknya nggak habis, dan sebagian lagi akan aku taruh freezer. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu pengen makan cilok itu, jadi kita tinggal memanaskannya lagi. Karena memang kalau untuk bikin cilok seperti ini kadang membutuhkan waktu yang benar-benar banyak ya teman-teman. Karena kalau di hari kerja seperti ini, kerjaan saya juga lumayan sibuk. Kalau pagi dan sore itu saya harus masak yang ekstra banyak. Kalau sore itu masaknya lebih double ya, karena harus memasak buat teman-teman TKI di sini. Jadi kalau hari Sabtu Minggu memang saya di sini tuh benar-benar mempunyai banyak waktu, tapi tetap aja ya teman-teman, namanya jaga lansia itu apa ya, tetap ada ini, ada kalanya memang benar-benar menguras sekali tenaga dan pikiran ya. Apalagi kalau kakekku tuh sekarang memang benar-benar pikun. Kadang kalau malam itu dia tuh udah sangat terlalu larut tidurnya, jadi kadang agak berisik juga. Kadang tuh kalau bangun gitu, apa ya, dia mau jalan kemana yang nggak jelas kayak gitu. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang mungkin untuk teman-teman yang baru ke Taiwan mungkin akan menjadi pengalaman baru buat kalian yang sebelumnya itu belum pernah menjaga lansia ya teman-teman. Apalagi kalau lansia sini sama lansia di negara kita itu beda banget. Jadi kalau lansia sini itu kadang juga ada sih yang orangnya itu pengertian, maksudnya yang bisa diajak kompromi dengan kita gitu. Kadang juga ada yang kurang menghargai ya kerja keras kita di sini juga banyak. Jadi intinya kita tuh harus tetap sabar apapun pekerjaan kita, karena semua hal itu pasti ada risikonya ya. Jadi tergantung kitanya itu mampu apa enggak gitu. Jadi kalau kita dari awal udah ada niat mau kerja di luar negeri, ya kalian harus benar-benar pikirkan risiko apa aja yang sekiranya kalian itu temukan di sini gitu. Karena kalau pergi ke luar negeri itu selain bahasanya kita juga nggak tahu, kita juga harus berhadapan dengan adat istiadat mereka, serta selain itu juga gaya hidup mereka, gimana makanan, gimana cuaca, gimana gitu. Karena pas pertama kali saya datang ke sini juga agak kaget, karena cuacanya juga pas waktu itu pas benar-benar musim dingin yang sangat dingin ya, yang biasanya kalau musim dingin itu yang paling dingin itu pas mau mendekati Imlek. Jadi pas pertama datang itu saya pas Imlek kurang 1 atau 2 minggu ya, saya lupa. Dan di situ cuacanya benar-benar dingin, dan waktu itu dari Indo sebenarnya saya bawa jaket, cuman nggak cukup karena terlalu tipis. Kalau ternyata dibawa ke sini kan, kalau di Indo nggak mungkin kan kita beli jaket yang ekstra tebal kayak gitu kan, nggak mungkin, karena di negara kita kan nggak ada cuaca dingin. Jadi pas itu nyampe Taiwan itu ya itu aku tuh sampai pakai baju itu berlapis-lapis, terus luarnya itu masih aku pakai jaket juga. Nah ini teman-teman, ini udah selesai ya, ini aku tadi sambil cerita-cerita. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Ini aku akan kukus aja, karena kalau aku rebus nanti ini agak ribet. Nah ini untuk sambalnya, ini aku sudah siapkan cabai rawit dan bawang putih. Ini tadi udah aku kukus ya teman-teman, kemudian aku tambahkan garam serta kaldu jamur. Nah karena aku tuh sekarang lagi agak-agak mager gitu, saya gunakan ini gini, ulekan aja ya biar cepet. Saya lagi malas walau harus aku tuangkan di ulekan ya, karena ini tadi aku udah habis bersih-bersih dan udah aku cuci semua, barang piring-piring udah aku cuci, jadi aku tinggal ini aja. Udah terlalu capek ya, karena sekarang udah hampir jam 7 malam ya teman-teman di sini.
Nah, ini seperti ini teman-teman, udah halus karena tadi aku kukus ya, jadi lebih cepat pas diulek. Kemudian aku tambahkan ini ada saus cabai, atau kalau kalian mau juga bisa gunakan saus tomat juga ya teman-teman, sesuai selera kalian aja. Kemudian tidak lupa juga aku tambahkan sedikit kecap asin. Maaf, maksud saya kecap manis. Ini kecap manis, kalau saya nggak begitu suka kecap asin, kayaknya nggak pas kalau dikasih kecap asin. Nah, seperti ini aja teman-teman, aku kasihnya dikit aja ya, karena kalau banyak-banyak nanti pedesnya itu nggak kerasa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, ini sambal ala-ala saya. Atau kalau kalian suka sambal kacang, kalian juga bisa bikin sambal kacang, tapi aku nggak begitu suka sambal kacang ya teman-teman, aku lebih suka yang sambal dari cabai kayak gini. Nah, dan ini untuk ciloknya juga udah matang teman-teman, ini tadi aku kukus dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi rutinitas saya dikala saya lagi kangen makan makanan Indonesia. Saya selalu bikin makan makanan yang sekiranya ada di rumah. Oke teman-teman, buat kalian yang masih berjuang, semangat untuk berjuang ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai, dan jangan lupa berdoa juga ya teman-teman. Sekian dulu ya video saya kali ini. Kalau mungkin teman-teman ada kritik dan saran, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.